Di video ini gue mau ngasih tau ke kamu buku-buku apa aja yang sudah memberikan pencerahan buat gue yang emang suka overthinking alias kebanyakan mikir. Apa aja bukunya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Video ini dibuat sekalian ikutan kegiatan posting bareng yang diadain sama komunitas BookTube Indonesia. Dan bulan ini temanya itu adalah life changing books. Setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada buku yang bener-bener merubah kehidupan gue secara drastis. Paling yang berubah itu adalah sudut pandang atau cara gue berpikir. Jadi mungkin sebenarnya video ini akan lebih cocok kalau dikasih judul mind changing book. Gue itu kan orangnya perfeksionis ya, pengen semuanya tuh selalu sempurna gitu, sesuai dengan standar gue. Kayak contohnya aja, kalau gue pengen bikin satu project, gue harus nunggu semuanya ada dulu gitu, semuanya lengkap dulu gitu. Faktor-faktor untuk membuat project ini harus lengkap dulu, harus sempurna dulu sesuai dengan standar gue, barulah gue mau meluncurkan project tersebut. Tapi dari pengalaman gue yang ada malah project itu cuma ada di dalam rencana terus-terusan tanpa akhirnya berhasil gue launching, karena itu tadi, gue selalu pengen segala sesuatunya sempurna dulu. Gue kebanyakan mikir. Tapi setelah gue membaca buku-buku ini, sudut pandang gue atau cara gue berpikir dan memandang suatu masalah sedikit banyak berubah. Dan buku-buku tersebut adalah, yang pertama ini dia, The Subtle Art of Not Giving AF. Ini adalah buku yang terkenal banget yang ditulis sama Mark Manson. Gue baca buku ini sekitar akhir 2018 dan langsung jadi salah satu buku paling favorit yang gue baca di tahun tersebut. Karena bacanya tuh udah lama banget dan waktu itu juga gue minjem ke temen, jadi gue nggak punya bukunya, yang membuat gue sebenarnya agak sedikit lupa gitu, atau lebih tepatnya banyak lupanya tentang detail-detail yang ada di dalam buku ini. Tapi ada satu yang gue suka dan gue inget banget, tuh sebuah kalimat yang berkata seperti ini, bahwa hidup adalah serangkaian masalah dan penting buat kita untuk memfokuskan diri menghadapi masalah-masalah yang memang membawa kita selangkah lebih maju untuk mencapai tujuan hidup kita. Itu adalah kalimat yang paling gue inget sampai saat ini. Meskipun sebenarnya di dalam buku ini ada banyak sekali pencerahan yang gue dapatkan. Di setiap babnya ini penulis mengajarkan kita akan satu hal, dan tiap bab itu beda-beda, tapi benang merahnya adalah itu dia, not to giving AF to every problems. Untuk bersikap masa bodoh terhadap setiap masalah yang datang ke kehidupan kita. Setelah membaca buku ini, pikiran gue seolah dibukakan gitu ya, mata gue seolah dibukakan. Meskipun sebenarnya apa yang diajarin di dalam buku ini tuh emang sebenarnya kita udah tahu gitu. Tapi Mark Manson, penulis, mengajarkannya dengan cara memberikan contoh kasus, kemudian dikasih tahu atau ditunjukin hal-hal apa aja yang salah dari contoh kasus tersebut, sehingga kita semakin paham mengenai konsep masa bodoh yang diajarin di buku ini. Setelah bacanya, gue jadi nggak terlalu ambil pusing gitu ya sama hal-hal yang suka kadang-kadang bikin gue bete. Terus kalau gue udah mulai kebanyakan mikir terhadap satu hal, itu gue akan mengingat lagi kalimat yang ada di buku tersebut, dan gue bertanya lagi sama diri gue, apakah yang gue cemaskan itu, apakah yang gue pikirin itu punya pengaruh langsung sama apa yang pengen gue capai gitu. Kayak misalnya aja kalau gue mau bikin website, terus gue kebanyakan mikir, aduh warna apa yang cocok buat websitenya, aduh font apa yang cocok buat websitenya. Nah kalau udah mulai overthinking kayak gitu tuh, udah mulai mikir sana mikir sini, gue akan bertanya lagi ke diri gue, apa sih tujuan utama gue dalam membuat website ini? Yaitu sebenarnya supaya gue bisa berbagi pengalaman apa yang udah gue alami, supaya orang yang membacanya juga bisa dapat inspirasi dari cerita gue itu. Hal-hal sepele kayak gitulah yang meskipun kelihatannya sepele, tapi buat si overthinker, buat orang-orang yang suka kebanyakan mikir, itu tuh ngaruh banget, karena pada akhirnya mereka nggak jadi-jadi gitu melakukan tujuan hidup mereka karena kebanyakan mikir itu. Jadi buat kamu yang merasa juga sering kebanyakan mikir kalau pengen ngerjain satu hal, coba deh baca buku ini. Sementara untuk buku kedua adalah ini dia, Filosofi Teras, yang ditulis oleh Henry Manampiring. Gue baca ini di bulan Februari kemarin. Sebenarnya udah gue masukin juga rangkumannya ke dalam video February Wrap Up. Ada satu konsep di dalam buku ini yang menarik dan gue suka, yaitu konsep hidup selaras dengan alam yang dibahas di bab 3. Kamu pasti mikirnya jangan-jangan ini ada hubungannya dengan konsep sustainability atau konsep green living. Bukan. Ini benar-benar sebuah konsep yang berbeda. Yang dimaksud dengan hidup selaras dengan alam adalah bahwa alam itu merupakan sebuah keterkaitan besar. Apa yang terjadi sehari-hari itu memang sudah kehendak alam. Misalnya, seperti yang dicontohin juga di dalam buku ini, kamu keluar rumah nih, keluar gerbang rumah, dan karena sibuk ngecekin handphone, ngecekin media sosial, nggak sengaja kamu nginjek kotoran kucing. Kalau gue pribadi yang ngalamin hal itu sih,
gue pasti kesel banget gitu ya, udah merapi gitu kan, mau jalan keluar, tiba-tiba nginjek kotoran kucing. Tapi kalau dirunut-runut lagi ke belakang, mungkin aja si kucing itu sebenarnya udah kebelet gitu. Jadi mau nggak mau dia memutuskan untuk buang kotoran di titik tersebut yang mana kamu nggak sengaja nginjeknya karena kamu lagi sibuk sama handphone. Jadi kalau dipikir-pikir, segala sesuatu yang terjadi, kegiatan sehari-hari kita, apa yang akan terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya berkaitan satu sama lain dan memang sudah diatur oleh alam. Jadi apanya nih ya yang mengubah hidup lo dari konsep itu? Menurut gue itu adalah sebuah konsep yang menarik, bahwa segala kegiatan yang kita lakukan, segala keputusan yang kita lakukan itu memang sudah ditentukan atau diatur oleh alam dan tinggal gimana kita menyikapinya. Lalu dihubungkan dengan filosofi teras yang mengajarkan kita untuk tidak memusingkan hal-hal yang ada di luar kendali kita. Seperti dibahas di bab 4 yang berjudul Dikotomi Kendali. Di sini ada satu quote atau kutipan dari Epictetus berbunyi, "Some things are up to us, some things are not up to us." Jadi memang ada hal-hal yang di bawah kendali kita atau tergantung pada kita, dan ada hal-hal yang tidak di bawah kita atau tidak tergantung pada kendali kita. Dan filosofi teras mengajarkan kita untuk tidak terlalu fokus sama hal-hal yang ada di luar kendali kita, seperti misalnya tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan seperti cuaca, gempa bumi, peristiwa alam, dan lainnya. Tapi sebaliknya, kita harus fokus sama apa yang ada di dalam kendali kita atau di bawah kendali kita, yaitu pertimbangan atau judgment, opini atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Setelah baca buku ini, gue kembali tercerahkan pikiran gue, meskipun sebenarnya halnya atau intinya tuh sama ya sama buku yang tadi itu, tapi yang ini pendekatannya berbeda gitu. Ini memang adalah sebuah filosofi yang memang sudah diterapkan oleh para filsuf Yunani ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Jadi filosofi teras mengajarkan kita untuk fokus sama hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan tidak bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang terjadi di luar kendalinya kita. Buku ini tuh mengingatkan gue kalau misalnya gue udah mulai ngawang-ngawang alias overthinking, alias mulai cemas sama hal-hal yang ada di luar kendalinya gue. Gue mengingatkan diri gue sendiri bahwa gue sudah melakukan yang terbaik dan sisanya atau hasilnya kita serahkan sama yang di atas. Kadang emang butuh sih baca buku-buku kayak begini untuk mengingatkan kita lagi sama hal-hal dasar yang sebenarnya kita udah tahu, tapi ya dasarnya juga manusia gitu ya, lebih banyak lupanya daripada ingetnya. Kamu sendiri punya nggak buku-buku yang setelah membacanya kamu merasa hidup kamu berubah gitu, atau at least cara berpikir kamu berubah setelah membaca buku tersebut? Kalau ada, kasih tahu di kolom komen di bawah supaya yang nonton video ini juga bisa dapat referensi dari kamu. Sementara itu gue punya review buku non-fiksi lainnya ada di sini dan di sini, kamu bisa klik. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!